Shalom, selamat pagi buat saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mulakan ibadah kita dengan doa pembukaan dan syafaat pagi hari ini. Doa syafaat pagi hari ini, yang pertama ialah kita berdoa semua pekerja penuh masa SIB Sabah. Ini terdiri daripada pastor-pastor, penginjil, pensyarah teologi, dan majelis eksekutif di SIB Pusat, penyelaras pelayanan, dan staf sokongan. Kita doakan supaya ada hikmat, visi, dan ekonomi kesehatan mereka. Yang kedua, orang sakit dan mereka yang sedang dalam kuarantin. Sakit karena jangkitan COVID-19 dimanapun sedang terlantar ketika ini. Dan bagi mereka yang dalam keadaan kuarantin, sama ada di rumah sendiri ataupun di pusat-pusat kuarantin, kita doakan agar Tuhan yang memberi kesembuhan kepada mereka. Yang ketiga, kita berdoa untuk Masyarakat Agung sidang lokal, peringkat kawasan, dan persidangan agung SIB Sabah. Kita doakan agar mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk menerajui kepimpinan SIB sesi 2022 sehingga 2024. Mereka lah yang terpanggil di dalam pelayanan Tuhan bagi 3 tahun yang akan datang. Yang keempat, kita terus berdoa pertobatan jiwa yang belum percaya Yesus, agar mereka menemukan Injil dan penginjil menemukan mereka sehingga mereka percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Yang kelima, kita berdoa orang Kristen yang sedang dianiaya karena nama Kristus dimanapun mereka berada, khususnya di negara-negara tertentu yang mereka mengalami sedemikian. Dan keenam, kita terus berdoa untuk keadaan semasa dan pemerintahan negara kita, supaya ekonomi dan stabil dan penularan COVID-19 sentiasa dalam keadaan yang terkawal. Dan terusnya kita terus doakan tentang ibadah secara maya pada pagi hari ini, supaya dimanapun saudara dan saudara kita yang sedang mengikuti ibadah ini pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus, kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu pagi hari ini. Karena dengan izin dari Tuhan, sehingga kami dapat berdoa bersyafaat beberapa perkara pada pagi hari ini. Antara lain kami berdoa bagi semua pekerja penuh SIB Sabah, mereka yang melayani di peringkat pusat dan yang melayani di sekolah Injil, juga pastor-pastor, penginjil, penyelaras pelayanan, penyelia pelayanan, dan staf sokongan yang berada di pusat SIB. Kami doakan supaya diberi hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan untuk meneruskan pelayanan, ekonomi, kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang sakit karena sakit, penyakit biasa,
dan juga sakit karena penularan COVID-19 dimanapun mereka sedang terlantar ketika ini. Demikian juga mereka yang Korintin, di dalam nama Yesus kami mohon supaya Tuhan memberikan penghiburan dan kesembuhan serta kekuatan bagi mereka untuk menghadapi semuanya ini. Begitupun kami terus doakan ya Bapak tentang mesyuarat agung, sidang lokal, peringkat kawasan dan persidangan agung SIB Sabah bagi sesi 2022 sehingga 2024. Supaya benar-benar mereka inilah yang dipilih oleh Tuhan, yang terpanggil oleh Tuhan di dalam menerjui pelayanan 3 tahun akan datang. Pada di peringkat sidang, di peringkat kawasan dan peringkat pusat, biarlah nama Tuhan dengan melalui pemilihan ini, kuasa Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa bagi pertobatan jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan, dimanapun mereka berada ketika ini, supaya mereka menemukan Injil dan penginjil-penginjil dapat menemukan mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu yang percaya Tuhan, orang-orang Kristen yang teraniaya dimanapun mereka berada di negara mana sekalipun. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan pada keluarga mereka, yang mereka sanggup untuk percaya Tuhan Yesus daripada menyangkal nama Tuhan. Apapun berlaku di dalam keluarga dan pribadi mereka, Tuhan beri mereka kekuatan, mereka kesabaran dalam menghadapi semuanya ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui iman mereka yang teruji di dalam kehidupan mereka. Begitupun kami terus doakan keadaan negara kami ini, supaya apa-apa yang berlaku, pihak kerajaan yang memerintah, mereka dapat mengawal keadaan, terutama sekali isu kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Supaya di dalam nama Yesus, nama Tuhan dimuliakan, supaya pemerintah kami diberi hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan untuk memerintah negara ini dengan maju sesuai dengan matlamat setiap pemimpin-pemimpin yang ada, khususnya Perdana Menteri dan menteri-menterinya. Biarlah mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk memerintah negara dan negeri kami ini. Bapa di sorga, terusnya kami berdoa untuk ibadah atas salian pagi hari ini, supaya dimanapun anak-anak Tuhan mengikuti siaran ini, saya berdoa supaya diberkati oleh Tuhan dan mereka mendapat berkat yang baru di dalam pelayanan secara atas salian ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa bukan sahaja Kau mendengar doa kami, tetapi Engkau menjawab sesuai dengan masa dan keperluan, sesuai dengan permintaan kami. Terima kasih Tuhan atas jawaban-Mu doa-doa kami pada pagi hari ini. Untuk itu ibadah atas salian ini kami buka dan terusnya kami serahkan doa syafaat pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Mari kita berdoa sebuah dalam suara kedengaran. Tuhan, Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik. Kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan di atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Di mana kami merasakan Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat kecukupan, berkat fisikal yang Engkau berikan kepada kami, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami memberi, biarlah setiap pemberian yang akan berikan, semuanya kami dapat pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang dapat memberi pada pagi hari ini, bahkan yang tidak sempat memberi, supaya di masa-masa akan datang kami dapat memberi bersama.
Berkati setiap usaha kami Tuhan, baik kami yang bekerja dengan kerajaan, bekerja dengan pekerja swasta, bisnis ataupun bekerja sendiri, semuanya Tuhan biarlah berkat Tuhan terus melimpah melalui apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami seharian. Begitu juga anak-Mu yang Engkau pertanggungjawabkan untuk mengelola pengeluaran atau penggunaan uang ini, kami serahkan tangan Tuhan beri hikmat keberanian supaya semuanya akan dipergunakan hanya kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita ada kesempatan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya Yesus, segala puji bagi hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Shalom. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena
kita dapat bertemu lagi, belajar firman Tuhan melalui ibadah atas talian pada pagi hari ini. Terima kasih pada semua yang turut serta di dalam menjayakan pelayanan pagi hari ini. Pastinya Tuhan memberkati. Demikian juga saudara dan saudari yang sedang mengikuti ibadah ini. Dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan pasti memberkati. Dengan ini, marilah kita doakan bersama-sama pelayanan firman Tuhan pagi hari ini, agar nama Tuhan dimuliakan dan kita akan mendapat berkat-berkat baru. Untuk itu, mari kita berdoa. Saya pimpin dengan suara kedengaran. Bapa di surga, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus, kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena pagi hari ini Allah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk mempelajari sabda-Mu. Dan hamba-Mu hanyalah sebagai saluran semata-mata, tapi Engkaulah yang berkata-kata kepada jemaat Tuhan, dimanapun ibadah ini dapat diikuti. Terima kasih Tuhan, biarlah saya serahkan pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini tema firman Tuhan yang kita pelajari ialah prinsip memberi. Prinsip memberi. Pertama-tama saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus mengetahui apa itu prinsip. Apa itu prinsip? Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip ialah perkara yang menjadi asas pegangan hidup atau dasar bagi pemikiran, hukum, sesuatu teori dan tindakan pelaksanaan. Sebagai contoh saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ialah prinsip berniaga. Prinsip berniaga mesti ada untung. Kalau berniaga tidak ada untung, itu bukan berniaga namanya. Tapi kalau berniaga pasti ada untung. Prinsip menolong. Prinsip menolong ini kita akan ditolong. Pada dasarnya kita tidak mengharapkan pertolongan kepada seseorang yang kita tolong. Tetapi bila merasakan pertolongan itu dari kita, dia pasti menolong. Sebab itulah prinsip di dalam hal menolong. Demikian juga prinsip meminta. Bukanlah kita meminta sesuatu pada waktu ada orang yang meminta. Tetapi ini prinsip meminta pasti mendapat. Setiap yang kita minta pasti mendapat. Sebab itulah prinsip di dalam hal meminta sesuatu. Nah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang perlu kita pelajari melalui prinsip memberi ini ialah prinsip memberi kepada Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38e. Saya akan baca demikianlah kata firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Ini prinsip memberi kepada Tuhan. Yaitu berilah dan kamu akan diberi. Sesuai dengan Lukas 6 ayat 38e. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui prinsip ini
di mana kalau kita memberi, kita diberi. Tidak memberi, tidak diberi. Inilah prinsip memberi yang di dalam Alkitab, yaitu bila kita memberi, kita diberi. Tidak memberi, tidak diberi. Tapi menurut firman Tuhan, bila kita memberi, Allah akan memberi kepada kita. Yaitu berilah dan kamu akan diberi. Bila kita memberi, kita mendapat. Bila kita memberi, Allah akan beri kita. Tiada memberi, kita tidak diberi. Inilah prinsip di dalam hal memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal perkara yang kedua, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6, yaitu prinsip menabur. 2 Korintus pasal 9 ayat 6, ini prinsip menabur. Menabur sedikit akan menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Demikianlah prinsip menabur saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Di mana kalau kita menabur sedikit, akan menuai sedikit. Bila menabur banyak, menuai banyak. Untuk itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengharap lebih banyak jika sekiranya kita tabur atau kita tanam sesuatu yang bilangan yang sedikit. Sebab mengikut prinsip sedikitlah kita tabur, sedikitlah kita tuai. Kalau kita banyak menabur, banyaklah kita tuai. Ini prinsip dalam hal menabur. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengharap kalau kita menanam atau menabur sedikit yang kita tanam, maka mustahil sekali kita dapat menabur atau menuai yang lebih banyak. Sesuai apa yang kita tabur, itulah yang kita tanam. Darah yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga, di dalam hal prinsip menabur ini, dalam Meliaki pasal 3 yang ke-10. Dalam kitab Meliaki pasal 10, di mana katakan firman Tuhan, setia memberi, Allah memberi berkat berkelimpahan. Setia memberi, Allah memberi berkat yang berkelimpahan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, memang adil sekali tentang prinsip memberi ini kepada Tuhan. Di mana dikatakan di sini, kalau kita setia memberi, Allah memberi berkat berkelimpahan. Coba kita lihat ini. Kalau tidak setia memberi, bermakna kita tidak mendapat berkat berkelimpahan. Kalau mau berkat berkelimpahan, berilah dengan setia kepada Tuhan, maka kita mendapat berkat yang berkelimpahan. Berkat berkelimpahan ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, berkat itu tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Terus menerus kita mendapat berkat di dalam kehidupan ini. Itulah berkat berkelimpahan. Bahkan bukan saja berkat itu melimpah pada diri kita, tetapi dia melimpah kepada keluarga, melimpah kepada gereja, melimpah kepada orang-orang yang memerlu di dalam kehidupan mereka tentang berkat-berkat yang kita perolehi. Untuk itu, untuk mendapat berkat berkelimpahan, setialah memberi kepada Allah. Karena ini prinsip memberi. Bila kita setia memberi, Allah memberi berkat berkelimpahan dengan setia. Karena inilah prinsip di dalam hal memberi. Poin yang terakhir saudara, yang keempat. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 25 sehingga ayat yang ke-26. Di mana dikatakan di dalam ayat tersebut, siapa memberi berkat diberi berkelimpahan. Siapa memberi berkat diberi berkelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau rindu untuk diberi berkat dengan berkelimpahan, maka berilah berkat. Siapa yang memberi berkat
diberi kelimpahan. Saudara dan saudari yang dikasih oleh Tuhan, untuk pagi hari ini, kesempatan ini dalam pelajaran firman Tuhan, ialah kalau kita beri kesimpulan sebagai kesimpulannya, mau diberi, berilah. Menuai banyak, taburlah banyak. Mau berkat berkelimpahan, setialah memberi. Bagaimana dengan pemberian kita selama ini? Apakah sesuai dengan prinsip memberi atau sebaliknya? Saudara dan saudari yang dikasih oleh Tuhan. Untuk itu mari kita renung kembali kehidupan kita selama ini dalam hal memberi kepada Tuhan. Apakah kita sudah memenuhi prinsip ini atau kita menuntut lebih daripada apa yang kita sudah tabur selama ini? Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita renung di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa semua kita rindu untuk diberi oleh Tuhan. Semua kita rindu untuk menabur lebih banyak. Dan semua kita rindu agar kita mendapat berkat berkelimpahan setiap hari. Untuk itu saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Dalam masa berdoa ini, kita ingat dan kita perhati kata-kata ini. Maukah saudara dan saudari diberi? Kalau mau diberi, berilah. Maukah saudara menuai banyak? Kalau rindu untuk menuai banyak, taburlah banyak. Kalau saudara rindu diberkati berkelimpahan, setialah memberi kepada Tuhan. Maka Allah setia memberi sesuai dengan keperluan kita. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami dapat belajar firman-Mu tentang prinsip memberi. Kami sudah mengetahui ada 4 prinsip, yaitu di dalam hal memberi. Pada waktu kami memberi, Allah memberi pada kami. Pada waktu kami menabur banyak, kami menuai banyak. Pada waktu kami memberi dengan setia, Allah memberi kami dengan kelimpahan. Untuk itu kami berdoa supaya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami soal prinsip memberi ini. Karena kami tahu bahwa Allah itu adil. Dan sesuai dengan prinsip-prinsip ini, kami menikmati berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar doa kami. Dan kami mohon doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, kita berterima kasih kepada Pastor di atas firman Tuhan yang sudah disampaikan sebentar tadi. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadi di sini saya ingin memberikan beberapa pengumuman mengenai dengan ibadah kita pada minggu hadapan. Pada minggu hari ini ketetapan sidang mengambil keputusan untuk mengadakan ibadah kita secara online karena memandangkan masih lagi ada yang perlu dibersihkan keadaan gereja kita. Pada minggu hadapan kita adakan ibadah, pada 6 hari bulan kita adakan ibadah bersemuka. Jadi harap kita ambil perhatian tentang ini.
Kedua, mengenai dengan uang persembahan yang sudah dikumpulkan di dalam keluarga kita akan bawakan pada minggu depan dan kita akan serahkan ke dalam tong persembahan nanti. Jadi harap maklum akan uang persembahan ini. Dan yang ketiga mengenai dengan petugas ibadah kita pada minggu hadapan, kita akan rujuk dalam buletin sidang. Jadi ibadah kita sampai di sini untuk minggu ini. Selamat beristirahat dan kita ketemu lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Alasan